jalan-jalan ke daerah Kute. Kita lihat suasana Kute, Popis, jalannya seperti apa, keseruannya kayak gimana, ikuti saja. Terus dukung atuh channel orang, tak lupa subscribe, komen. Bangun hari yang arah ke Pantai Kuta. Jadi masih banyak toko-toko yang baru. Ini kawasan paling populer kalau misalkan lagi musim tamu. Macet naik dan di sana di dia. Ya, tapi orang bersyukur lah. Corona ya loba hikmah lah, loba jelema anu kreatif gitu, berputar pikiran dina masalah gaya hidupna baheulana kumaha gimana gitu, tentang gaya hidupnya. Sekarang banyak orang-orang yang kreatif gitu. Oke, lanjut. Nah, gua sekarang udah masuk jalan Pantai Kuta, dan di depan itu Gapura Pantai Kutanya. Kalau dulu Sabtu Minggu sampai Senin di sini mobil udah susah masuk. Kalau sekarang lalu lalangnya ya masih kayak gini lah. Tapi kalau pariwisata dibuka udah keren. Nah, ini Hydro Cafe, dulu tempatnya si Gopar Hilman siaran di sini. Tapi masih mending sekarang lah lalu lalang dibanding dulu pas pertama COVID-19 ada tuh. Di Bali orang-orang sensi, lihat orang ketemu orang kayak lihat zombie. Sekarang masih mending lah, lalu lalangnya udah agak rame gitu. Oke, lanjut. Sekarang saya udah nyampe di jalan Pantai Kuta. Kalau lalu lalangnya sudah cukup rame. Parkiran motor udah cukup rame sih, tapi nggak tahu orang-orangnya pada kemana. Tapi masih mending sekarang lah Bali dibanding Bali yang dulu gitu. Bali yang dulu mengerikan cuy. Oke, nanti gua balik kamera biar tahu jalan-jalan yang ada di Bali, kayak Jalan Popis, Jalan Legian, atau Pantai Kutanya. Jadi beginilah kondisi Bali saat ini. Belum terlalu cukup rame sih. Tapi kemarin kayak Sabtu Minggu banyak sih orang yang liburan, cuman kayak orang-orang lokal, orang Jakarta, orang Bandung gitu. Kalau untuk internasionalnya kan belum dibuka. Kalau internasional dibuka, Bali udah keren lah. Sekarang kita jalan-jalan di seputaran Jalan Raya Pantai Kuta. Di sini keren, Gojek pun mau surfing dia. Cuma ada di Bali cuy, Gojek bisa surfing. Jadi terus dukung channel orangnya. Saya minta dukungannya gitu, like, komen, subscribe, komen tentang naon lah gitu. Jadi yang dipanjangkan konten naon gitu. Dek mancing, budaya, bebas. Jadi channel orang mah channel belusukan gitu. Nggak harus fokus ke satu titik membuat konten ini enggak. Saya menceritakan tentang kehidupan saya sehari-hari yang ada di Bali gitu. Oke lah, naon deh nu bisa kudu diomong ke pasti mah jalan sepi keneh. Campuran nya. Soalnya channel aing kumaha aing gitu. Saya orang Sunda, diem di Bali. Saya menghargai adat yang ada di Bali, tapi saya punya adat sendiri gitu. Sekarang gue mau masuk ke Pantai Kuta. Kita lihat Pantai Kuta keadaannya seperti apa.
Soalnya saya juga udah 3 bulan gak masuk ke Pantai Kuta karena dulu ditutup. Kalau sekarang udah dibuka sih. Cuman ya wisatanya wisata lokal-lokal lah. Kondisi masih seperti ini cuy. Yang surfing pun masih jarang gitu. Paling sekarang masih kebanyakan lokal lah. Lokal-lokal. Kurang lagi kemarin sempat pulang ke Bandung, cuman bertahan lah gitu. Orang pingin menikmati hidup di Bali. Sakumaha kuat sih, komo ayeuna orang diberi cobaan seperti ini gitu. Dengan adanya COVID-19 menjadi motivasi lah. Ya kalau keadaan Bali seperti ini ya keadaannya ya gini lah, yang surfing masih ada gitu. Cuman nggak kayak lagi normal ramenya kayak gimana. Di sini bar, banyak bar gitu, banyak bar. Tapi kalau sekarang Bali lebih ramenya ke Canggu dibanding Kuta gitu. Kalau sekarang. Oke lanjut. Banyak anak kecil yang belajar surfing, tapi lebih banyak ke lokal sih sekarang. Warga-warga asingnya udah nggak ada sekarang. Ada sih yang tersisa mungkin yang karena bisanya diperpanjang. Kalau domestik kan udah buka, tinggal buka pariwisata aja sih. Kangen Bali yang dulu gitu. Bali bukan kota mati cuy. Siapa sih orang yang nggak pingin hidup di Bali gitu? Impian semua orang lah. Pingin hidup di Bali, menikmati Bali gitu, menikmati hidup di Bali itu bener. Di Bali ya eueuh gitu. Jeung nu resepna di Bali mah nu haram. Sekarang aing masih jalan-jalan di Pantai Kuta. Banyak orang yang lagi belajar surfing. Nanti main sendiri yang belajar surfing. Kalau masalah body surf mah aing geus bisa masalah body surf mah. Tinggal praktek jeung siap jeung paehna we ti karelapna. Naon atuh lalaki mah nyawa cuma mainan, bro. Yang penting mah jangan takut bayangan aja lah. Lihat cuy, anak kecil belajar surfing udah pada pro. Cuman yang dulunya bisa main papan skateboard, kalau lari ke surfing di laut, kayaknya nggak terlalu berat gitu. Karena tekniknya hampir sama sih, ada kemiripan gitu. Kalau di skateboard kan ada kickflip, ollie gitu, nggak jauh beda lah. Ntar lebih kerennya kalau aing belajar surfing, aing dibikinin kontennya gitu. Nah kayak yang pas di video nih, dia pakai papannya besar, berarti dia masih pemula, masih belajar. Kalau yang udah pro papannya lebih kecil cuy, lebih kecil. Nah ini nih yang berdiri, dia udah hampir pro di papan yang besar. Keren cuy, apalagi cewek. Sekarang lebih lama ke lokal-lokal sih. Cuman ntar orang bikin konten tentang makanan adat di Bali, khas Bali gitu. Cuman yang jadi masalahnya nggak bisa dinikmatin oleh semua orang gitu, apalagi untuk orang Muslim. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati makanan yang ada di Bali gitu. Capek lo lempangan gitu. Saya nge-pro cuy. Jadi udah pro. Bang, mainnya udah keren. Bang, tinggal ganti papan yang lebih kecil. Beli asli Bali, beli. Asli Bali. Saya dari Bandung. Gimana beli kondisi Bali saat ini? Bali udah mulai rame. Mulai rame. Ya, mudah-mudahan. Jawaban saya tetap itu sama. Cuman harapannya Bali mudah-mudahan lebih
lebih baik, lebih apa namanya, lebih maju. maju. Tapi kalau Bali tanpa pariwisata, Bali bukan apa-apa ya. Nggak kayak kota-kota lain kayak Bandung, Surabaya atau kota lain, mungkin bisa ngandelin itu ya. Tapi kalau Bali tetap Jadi tetap tanpa pariwisata nggak bakal jadi Bali gitu. sama orangnya, sama Oke, senyum senyum. semua, untuk semua orang. Kalau saya tinggal di Bali itu yang lebih kerennya di Bali nggak ada rasis. Ya, itu. Beli, makasih ya udah mau ngobrol. Lanjut. Teknik-teknik di surfing itu yang penting bisa body sure. Udah keren. Tapi papan, kalau untuk kita bercerita tentang papan surfing ya, kalau buat yang pro sama pemula itu beda ukurannya. Kalau yang buat pemula pasti lebih besar ukurannya. Jadi supaya dia kita harus tahu arah ombak dulu. Udah ombaknya masuk, yang penting bisa berdiri dulu, bisa nyimbangin. Tapi kalau yang udah dulunya pernah main papan skateboard, kayaknya belajar surfing itu nggak terlalu susah gitu. Ntar lah orang bikin konten sama ada teman saya orang Malang, namanya Wawan. Dia ya kita udah bikin planning. Nanti kita bikin konten belajar surfing di Pantai Kute. Kemarin udah ngobrol, cuman dianya masih sibuk kerja. Jadi beli ikan apa aja yang makan nih? Cakalang, cotek. Oh, cotek beli itu beli yang makannya. Jadi sekarang lebih banyak ke lokal, mancing, surfing. Semoga Bali cepat pulih lah, cepat normal biar kayak dulu lagi. Beli, lanjut beli. Ini ada cewek ini berdua orang mana? Siapa lah Inggris? Orang tanya bahasa Inggris. Kak, where are you from? Jakarta. Jakarta. Saya Bandung nggak? Oh, tetangga. Di Bandung tetangga. Liburan? Kerja sambil liburan. Oh, Liburan ya? saya udah stay di sini. Oh, Oke, oke. lanjut. Jadi sekarang gua mau ke Jalan Popis. Gua pingin tahu Jalan Popis sekarang seperti apa. Kalau dulu sih Popis tempat nongkrongnya anak selengker, anak seleng, kakak, bim-bim, sampai yang dia nyiptain lagu Popis tuh, Popis Memori tuh, Bali bagus. Ya, beginilah keadaan Bali sekarang. Banyak ya. Ngeri cuy diceritain mah, nonton aja lah langsung. Jadi sekarang gua melalui Jalan Legian dulu. Gua pengen tahu. Emang keadaannya emang menyedihkan sih. Banyak spa yang tutup, banyak minimarket yang tutup, hotel-hotel. Kalau zaman dulu sebelum ada COVID-19, di sini sampai ke Sky Garden itu udah macet. Bahkan bisa lebih, sampai ujung kita macet. Tapi sekarang tidak ada kemacetan. Oke, nanti kita lihat yang belum tahu tentang sejarah bom Bali ya. Nanti sedikit cerita dari orang ke orang yang gua tahu. Nanti gua ceritain tentang sejarah bom Bali di era itu gitu. Oke, nanti pas udah di apa Tugu bom Balinya, gua balik kamera, gua ceritain gitu. Jadi ini Tugu bom Balinya,
yang mungkin lihatlah yang di tengah ya, itu nama-nama korban dari bom Bali. Dulu Bali sangat mencekam, mengerikan lah, apalagi pas Bali kena musibah bom Bali gitu. Sekarang banyak bar yang buka sih, tapi nggak banyak gitu. Kayak Garden tutup. Kalau Pip masih buka sih Pip. Kalau Sky Garden udah pro tutup, dia dijaga ketat juga. Oke, kita tinggal lanjut ke Jalan Popis. Lanjut. Inilah Garden keadaan kali terpuruk. Dulu tuh lalu lalang ini emang cukup ramai gitu. Soalnya jalan alternatif ke Kute, ke Legian deket. Cuman gue lihat sekarang keadaannya emang mengerikan. Ya semoga Bali cepat normal. Ada orang ngeliatin gua malu anjing. Gua dikira orang bego. Tapi emang bener-bener sepi. Lu lihat aja toko-toko semua tutup sini. Lalu lalang, rumah orang, beberapa orang yang lewat. Oke dah. Mungkin lu udah tahu ya keadaan Bali saat ini. Tinggal nanti kita bikin konten semua yang ada di Bali, tempat wisatanya. Jadi nanti pun kan gua bikin transport. Jadi kalau yang mau ke Bali bingung transport, bingung planning hotel, nanti bisa kabarin gua kasih tahu Instagram gua. Oke, lanjut. Oke, mungkin segitu aja keseruan dari hari ini gua jalan-jalan. Semoga bisa bermanfaat. Terus bisa tahu keadaan Bali saat ini. Keadaan Bali saat ini masih terpuruk. Untuk lokalnya udah banyak, cuman tinggal dibuka pariwisata domestiknya udah buka, tinggal dibuka internasionalnya Bali udah keren. Semoga Bali cepat normal. Kalau misalkan ada salah kata dari gua gitu ya, gua minta maaf. Yang pasti tetap